Di tengah upaya keras pemerintah melandaikan kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia, terjadi sejumlah tindakan kontraproduktif mulai dari penggunaan alat tes cepat bekas di Bandara Kuala Namu hingga penyelundupan warga negara asing asal India tanpa melalui karantina. Upaya mengendalikan laju penyebaran COVID-19 dengan memperkuat testing, tracing, dan treatment dirusak oleh perilaku sejumlah orang. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus penggunaan alat tes cepat antigen bekas pada penumpang di Bandara Kuala Namu, Medan oleh Kepolisian Polda Sumatera Utara. Secara medis, penggunaan ulang tangkai bekas swab nasofaring ini jelas berbahaya. Ini sangat berbahaya sekali karena ada kemungkinan kalau setelah digunakan tidak diletakkan pada tempat yang benar atau tidak didispos pada tempat yang benar, itu pertama adalah risiko terjadinya kontaminasi untuk lingkungan sekitar, baik untuk masyarakat, tenaga kesehatan maupun pasien lain yang berdekatan. Terus faktor yang kedua adalah dari faktor hasil validity atau hasil kualitas dari hasil tes tersebut. Sementara di Jakarta, upaya pemerintah untuk mencegah masuknya warga negara asing dari India ke Indonesia menyusul tsunami COVID-19 di sana juga dicoreng oleh sindikat penyelundup warga negara asing masuk ke Indonesia tanpa karantina. Di tahap 1 ini sudah lewat, didampingi oleh oknum ini, tersangka ini. Ya, di sini ada beberapa orang di sini yang sudah ditanyakan yang membantu di sini, ya, membantu untuk jadi calonnya itu dengan bayaran beraneka ragam. Ada yang 6 juta, ada yang 6,5 juta, ada yang 7,5 juta per orang. Bisa lolos tanpa melewati masuk karantina, bisa langsung pulang ke rumahnya atau ke apartemennya. Epidemiolog Griffith University Diki Budiman menilai tindakan-tindakan kontraproduktif ini adalah masalah serius akibat lemahnya pengawasan di pintu keluar masuk negara. Satu saja ada kasus yang dibiarkan masuk atau yang dibiarkan tidak terdeteksi, itu bisa memporak-porandakan situasi satu negara, satu wilayah. Ingat loh, namanya pandemi ini berawal dari satu kasus. Ya, zero case itu menjadi banyak index case ya di banyak negara. Diki menyarankan pemerintah memberi sanksi tegas dan jelas baik kepada pelaku penyelundupan warga negara asing maupun sindikat pendaur ulang alat tes cepat antigen. Mahardika Utama, Jakarta. Ya, kasus penggunaan antigen bekas, leluasannya WNA yang dikarantina, bahkan ada yang lolos tidak harus dikarantina, hingga kerumunan yang terjadi di Pasar Tanah Abang seolah menambah panjang catatan akan lemahnya pengawasan pemerintah dan mulai lengahnya masyarakat di masa pandemi. Di tengah kasus COVID-19 yang kembali naik, beberapa kasus pelanggaran dan juga penyelewengan yang terjadi pada pekan ini jelas menuai sorotan. Bagaimana media memotret maraknya pelanggaran yang terjadi di masa pandemi. Saya akan ulas dalam editorial view pada malam hari ini. Ada Mas Elva dari Sutrisno Wapemret dari detik.com. Mas Elvan, selamat malam. Nanti akan juga bergabung Mas Revolusi Riza Wapemret CNN Indonesia TV. Jadi saya akan ke Mas Elvan dulu. Mas Elvan, dari kasus soal antigen bekas, soal WNA karantina yang agak lengah pengawasannya, hingga yang terjadi di Tanah Abang ya, bagaimana kemudian media mengkritik atau mengkritisi beberapa kejadian pada pekan ini yang kembali membuat kita jadi bertanya-tanya seperti apa kemudian pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya? Ya, selamat malam Renhard. Betul sekali. Memang di tengah upaya kita berjuang untuk melayani COVID ya. Sekali lagi sampai saat ini COVID belum selesai. Ya, dan karena itu kemudian Presiden mengeluarkan banyak kebijakan untuk menghindari penyebaran COVID. Salah satunya adalah larangan mudik, Renhard ya. Hari ini semua orang lagi berbincang sangat tentang soal itu ya, karena sudah 2 tahun dilarang mudik. Namun di sisi lain justru banyak sekali persoalan yang ironinya justru mencoreng malah bertentangan dengan upaya pemerintah untuk menghentikan laju COVID, Renhard. Yang pertama adalah kasus bagaimana ada rapid antigen dengan menggunakan alat bekas. Ini kan benar-benar sangat kacau ya, membuat orang geleng-geleng nggak habis pikir. Apalagi pelakunya adalah orang dari BUMN plat merah ya kan, perusahaan plat merah. Kimia Farma yang dipercaya, yang berada di lokasi yang sangat terpercaya di bandara.
di mana misinya adalah untuk melakukan pencegahan agar COVID itu tidak menyebar melalui transportasi udara tentunya. Tapi kemudian yang terjadi adalah permainan di situ. Dan keuntungannya luar biasa permainannya ya. Sekarang sudah ditetapkan 5 orang tersangka, salah satunya adalah manajer bisnis. Ya, pelakunya salah satunya adalah manajer bisnis, artinya ini sudah dipakai sebagai bisnis gelap. Sedangkan ini adalah sebenarnya upaya untuk orang-orang itu pengen bepergian dengan aman ya. Ini sangat mencoreng upaya pencegahan COVID. Berikutnya adalah kerumunan yang tadi Renat sampaikan di Pasar Tanah Abang, juga lagi viral di Tunjungan Plaza di Surabaya dan beberapa tempat di Jakarta hari ini, dan kota-kota besar kalau kita pantau itu berdasarkan pantauan Detikcom, beberapa lokasi itu ramainya minta ampun gitu, keramaian tidak bisa dihindarkan. Sekarang pertanyaannya adalah ketika mudik dilarang, namun ternyata kemudian kerumunan tidak bisa dihindarkan, terus sebenarnya apa yang efektif gitu? Karena itu kalau kebijakan sudah diambil, menurut saya pemerintah harus betul-betul sangat konsisten ketika membuat kebijakan yang tidak populis gitu kan, dengan segala resiko demi untuk mencegah COVID. Tapi kebijakan itu nggak bisa diambil sekali, harus diikuti dengan pengawasan dan pengawasan pantauan yang sangat menyeluruh, Reinhardt. Belum lagi soal bagaimana upaya kita untuk memerangi masuknya COVID yang sangat deras dari India. Kita tahu kemarin sempat heboh ya, karena banyak orang India yang kemudian masuk ke Indonesia, beberapa terdeteksi COVID. Ya Reinhardt ya. Kemudian kalau kita tarik ke belakang, waktu itu sebetulnya COVID itu kan bermula dari 1 atau 2 kasus di Indonesia yang kemudian menyebar sangat luas, berangkatnya dari luar negeri. Saya kira ini adalah waktunya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh di pintu-pintu masuk menuju Indonesia dari luar negeri. Karena COVID ini adalah penyakit yang berasal dari luar negeri. Dan ketika penjagaannya kemudian longgar, maka di dalam ditahan sekuat apapun, kalau masuknya mudah-mudah aja maka itu jadi persoalan. Karena itu ketika sudah ada persoalan begini, semua orang tentu akan jadi sangat ketat. Tapi persoalan terbesarnya adalah bagaimana mewujudkan pemerintahan yang benar-benar ketat, benar-benar mencegah masuknya COVID dari luar negeri, Reinhardt. Oke, jadi tidak hanya kemudian mengeluarkan kebijakan yang populis ya, tapi juga ada pengawasan yang harusnya dievaluasi dari kejadian yang kita lihat sepekan belakangan ini. Mas Revo, seperti apa CNN Indonesia TV kita melihat sejumlah lemahnya pengawasan di masa pandemi ini yang akhirnya berbuah pada yang kita lihat hari ini, kerumunan di Pasar Tanah Abang, di Tunjungan Plaza. Beberapa hari yang lalu ada antigen bekas ternyata digunakan, bahkan WNA yang bebas berkeliaran meski dalam status dikarantina. Seperti apa, Mas Revo? Ya, ini menjadi sebuah keprihatinan bersama buat kita, Reinhardt ya. Karena kita tahu pandemi ini masih belum terlihat ujungnya kapan gitu ya. Proses vaksinasi yang berjalan juga belum tentu membuahkan hasil yang cukup optimal. Kita tahu vaksinasi itu bukan untuk mencegah kita tertular COVID, tapi hanya mengurangi fatalitasnya. Dan dari apa yang sudah divaksin mungkin hanya sekitar berapa persen ya, tidak masih jauh gitulah untuk menghitung sebagai herd immunity gitu. Jadi jika kita lihat sekarang dalam beberapa hari terakhir ya, mungkin karena ini menjelang Lebaran dan kemudian sudah masuk tanggal muda, maka pusat-pusat perbelanjaan itu ramai kita lihat di Tanah Abang dan di berbagai pusat perbelanjaan orang berjubel gitu. Ya. Di stasiun-stasiun yang menuju pusat perbelanjaan juga orang berjubel. Dan kita lihat walaupun pemerintah sebisa mungkin mengurangi arus mudik orang dari perpindahan orang dari kota besar ke kawasan-kawasan rural, kawasan-kawasan kota-kota kecil, tapi kita lihat di beberapa tempat transportasi publik itu terjadi peningkatan. Di stasiun Pasar Senen misalnya terjadi peningkatan penumpang, artinya perpindahan orang ini cukup ada peningkatan lah gitu. Dan kalau misalkan kita berjalan-jalan gitu ya, kita lihat aja di sekeliling kita seberapa sih sebenarnya tingkat kedisiplinan warga untuk mengenakan masker atau menerapkan protokol kesehatan. Ini masih sangat rendah gitu. Di beberapa negara sudah terjadi outbreak lagi gitu ya, seperti di India gitu ya, dan beberapa negara yang lain seperti Jepang, Filipina dan sebagainya sudah mulai meningkatkan kewaspadaan karena ada potensi kenaikan
penderita COVID. Nah, ini menjadi keprihatinan yang dan harus jadi concern bersama supaya kita semua tetap waspada, karena kita tidak ingin kejadian seperti akhir tahun lalu gitu ya, ketika di pelonggaran gitu, kemudian 2 minggu kemudian rumah sakit penuh gitu ya, dan kita, sampai kewalahan gitu. Kalau kita berkaca pada India misalnya, ini kan sesuatu hal yang semoga tidak terjadi di Indonesia gitu. Nah, di tengah kita semua masih berjuang untuk menekan angka COVID, kemudian masalah disiplin warga juga masih harus terus ditingkatkan. Ternyata juga masih ada beberapa yang menyalahgunakan fasilitas kesehatan gitu ya, yang menyalahgunakan wewenangnya, menggunakan tes toolkitnya itu bekas kemudian dipakai kepada pelanggan gitu ya, yang akan tes COVID gitu. Ya, ini seharusnya menjadi perhatian serius Satgas dan penegak hukum supaya kejadian-kejadian seperti ini bisa ditindak dengan tegas sehingga tidak ditiru di tempat lain gitu ya. Dan celakanya begini Reinhardt, kita tahu beberapa ya di beberapa video-video yang beredar gitu ya, tidak terjadi di Indonesia memang, tapi terjadi di negara lain bahwa proses vaksinasi tidak berjalan dengan baik. Nah, ini artinya jangan sampai kejadian yang ada di luar negeri itu juga jadi di kita gitu, misalnya proses vaksinasinya tidak berjalan dengan baik, kemudian kedisiplinan, karena kita tahu kalau misalkan semuanya ini terjadi lagi, maka bukan tidak mungkin gelombang berapa ini ya, gelombang kedua, ketiga yang outbreak di Indonesia akan kembali terjadi gitu. Dan kita tahu kita fasilitas kesehatannya sendiri aja, misal ya, antara kota besar di Jakarta, Surabaya dengan kota-kota kecil itu masih juga tidak seimbang gitu, masih ada timpang gitu lah. Jadi artinya kalau misalkan pandemi ini outbreak-nya itu ada di kota-kota kecil, maka kita bisa bayangkan bagaimana tingkat kesulitannya, karena fasilitas kesehatannya tidak sekomplit yang ada di kota besar. Di kota besar saja kita kesulitan gitu ya, apalagi kalau misalkan outbreak-nya itu terjadi di kota-kota kecil. Baik, Mas Revo dan juga Mas Elvan, artinya kita sepakat ya bahwa ada hal yang perlu kita dorong dari sini adalah bagaimana pemerintah harus mengetatkan pengawasan terhadap seluruh kebijakan dan juga aturan terkait dengan protokol kesehatan. Jangan sampai kemudian karena pengawasan yang lemah itu memancing kerumunan publik lagi, dan juga ada sejumlah kasus-kasus yang ini semua adalah ujungnya karena lemahnya pengawasan tadi itu. Seperti apa? Ke Mas Elvan lagi, silakan Mas. Saya kira hari ini pemerintah sedang mengeluarkan kebijakan yang sedang jadi buah bibir masyarakat. Apa? Larangan mudik. Larangan mudik untuk apa? Larangan mudik agar penyebaran COVID tidak meluas ke daerah-daerah. Jadi, ketika sebuah kebijakan ini diambil oleh pemerintah, kebijakan yang tentu banyak yang protes sebetulnya ya. Banyak yang kangen sama keluarganya, udah 2 tahun dilarang mudik. Ya tolong pemerintah ini seharusnya juga mengontrol dengan baik kebijakan lain terkait COVID gitu loh. Jangan yang ini dilarang sangat ketat gitu, sementara di tempat lain masih sembarangan, masih kerumunan di mana-mana. Uji untuk corona agar orang bisa kemana-mana pun kemudian pakai barang bekas. Itu di saat kita di masyarakat bisa dikunci dari luar lagi masuk ke dalam. Itu kan ironis. Jadi saran saya untuk pemerintah harus bersikap gentle gitu. Dia bisa mengatur rakyatnya, maka dia juga harus bisa mengatur sistemnya. Nah, jadi kalau rakyat harus menjaga diri dari COVID, maka semua alat negara harus juga berjuang untuk mempertahankan negara dari COVID gitu, Reinhardt. Baik. Mas Revo, saran dan kritik untuk pemerintah berkaitan dengan kasus yang sudah kita bahas ini, karena ini berkaitan dengan kesehatan dan juga kepentingan publik. Iya, kayaknya kalau melihat tipikal masyarakat, sosiokultural masyarakat Indonesia, Reinhardt ya, itu kita semua disiplinnya kan masih rendah ya. Untuk meningkatkan disiplin, maka tidak ada cara lain, memang harus ada ketegasan dari pihak yang berwenang. Artinya kalau misalkan ada yang masyarakat yang membandel, itu harusnya memang pemerintah ambil sikap tegas gitu ya. Mereka yang membandel ya disanksi sesuai dengan aturan yang ada. Baik. Nah, terima kasih Mas Revo dan juga Mas Elvan untuk topik yang itu. Kita kemudian ke topik yang lain. Ini soal pemerintah menetapkan kelompok bersenjata Papua sebagai teroris. Ini bentuk ketegasan atau berlebihan? Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.